Gartu besar di film sini dan di video ini saya akan bahas inilah jadwal Oda dan bagaimana tanggapannya terhadap perbedaan antara canon dan juga filler di One Piece ini. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Those stories, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan nih, sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis karena informasinya akan sangat penting. Oke, kali ini kita akan bahas nih tentang bagaimana jadwal dari Oda Sensei dan hubungannya tentang anime yang dibuat oleh Toei Animation serta beberapa hal lain juga terkait canon dan filler di One Piece ini. Karena masih banyak banget nih yang menyangkut pautkan di antara keduanya dan menganggap itu semua adalah satu pencipta. Seperti misalnya nih, yang bikin anime itu dibuat langsung oleh Oda Sensei. Nah, sebelum kita bahas tentang filler dan canon tentang dunia One Piece, kita akan bahas dulu mengenai jadwal sebenarnya dari Oda ini. Oke, buat yang sering bilang, kok One Piece ini sering dihibur sih bang? Ya, terutama di manganya lah. Sebenarnya, Oda ini mendapatkan privilege dari Shonen Jump karena selaku mangaka yang sangat sukses. Itu pun dengan bangun One Piece, maka dia diberikan satu libur dari setiap 4 bulannya. Jadi dalam artian, jika dalam 1 bulan, Shonen Jump ini merilis majalahnya sebulan 4 kali, ya karena seminggu sekali, maka seharusnya One Piece ada 4 chapter yang rilis di bulan itu. Tapi Weekly Shonen Jump ini membolehkan Oda mengambil satu libur, jadi dalam 1 bulan biasanya One Piece hanya rilis 3 kali saja. Ini pun masih jadwal di luar libur lain seperti Golden Week yang kemarin dan masalah lain seperti Oda pernah sakit atau apapun. Dan yang perlu kita tahu juga, misal nih saat ini One Piece sudah sampai chapter 1012. Nah, apakah jika libur berarti Oda gabut alias tidak kerja? Ya sebenarnya tidak bisa dibilang begitu juga. Karena yang sekarang dirilis di Shonen Jump itu chapter 1012. Sebenarnya untuk skrip yang sebenarnya bisa-bisa sudah sampai chapter 1014 atau bahkan 1015. Karena proses gambaran itu semua pun tidak full gambaran dari Oda nih. Biasanya Oda ini beri sketsa awal di mana untuk tambahan background atau apa-apanya itu dilanjutkan oleh editor milik Oda Sensei. Yang sebenarnya bisa direvisi lagi oleh Oda ini ingin seperti apa. Bahkan setelah di pihak Oda selesai pun dan diberikan ke pihak Shonen Jump-nya, di pihak Shonen Jump pun kadang tidak setuju dengan alur yang dibuat oleh Oda ini. Dan bahkan mereka memberi saran jika lebih baik dibuat ceritanya begini begitulah. Makanya bisa beda sampai berapa chapter antara yang asli dan yang rilis. Karena itulah proses editing dan revisinya yang cukup panjang, ya mirip dengan skripsi lah ya, aduh. Lalu mengenai One Piece ini, kenapa kadang editor suka ikut campur nih? Karena Oda sendiri dia meminta saran kepada editor, bagusnya seperti apa? Oda ini dia tipe mangaka yang based on ending. Jadi dari awal One Piece dibuat, Oda ini sudah tahu nih bagaimana One Piece ini akan selesai. Tapi untuk proses di tengahnya itulah yang akan dia tambahkan. Tapi yang hebat dari Oda ini adalah, dia ini di antara proses yang sangat banyak itu, semua hal yang ada itu saling menyambung satu sama lain. Itulah kenapa akhirnya banyak teori-teori One Piece dibandingkan manga yang lain. Bukan karena One Piece ini paling baik, tapi karena One Piece ini cerita yang paling kompleks. Dimana jika kalian masih berharap nih ada pertarungan super epic di One Piece ini alias banyak tarungnya, itu akan susah terjadi. Kenapa? Karena pada dasarnya One Piece ini sebuah manga shounen dengan genre petualangan atau cerita. Jadi yang dilebihkan di manga ini adalah bagaimana proses alias alur dan ceritanya dibangun oleh Oda. Jadi wajarlah jika cerita One Piece ini tidak murni buk-bak-bak-buk saja tarung seperti manga lain. Dan wajar juga banyak teoris ya karena pada dasarnya One Piece ini why-nya atau utamanya adalah ceritanya. Dan dari cerita itulah orang-orang mulai berhipotesa apa yang akan terjadi ke depannya dan disebut sebagai teori. Itulah kenapa manga fighting tidak begitu banyak untuk teori-teorinya karena fokusnya pun sudah berbeda. Oda sendiri pun pernah berkata di salah satu wawancaranya yang sudah lama sekali, bahwa jika One Piece ini akan menjadi manga pada umumnya, yaitu berfokus ke fightingnya saja, dia pasti akan kalah jauh dari Dragon Ball.
Karena Dragon Ball ini adalah komik favorit dari Oda, bahkan dia fanboynya. Yang memang manga ini adalah manga tarung alias murni pertarungan. Jadi jika beradu sama Dragon Ball, bahkan Oda sendiri pun berkata, tidak mungkin kami bisa menang melawan Dragon Ball. Maka itulah yang Oda bangun di cerita One Piece ini terfokus ke ceritanya atau alurnya. Karena jika kembali ke kata-kata awal, bahwa Oda ini sudah tahu nih akhir cerita One Piece seperti apa, jika kita tahu endingnya, jalan cerita akan lebih terkontrol dengan baik dibandingkan kita hanya buat cerita tapi tidak tahu ceritanya mau dibawa kemana. Ya contoh jelas lah untuk Dragon Ball karena dia pertarungan, kita tidak tahu tujuan utama Goku ini apa. Jadi judulnya yaitu Dragon Ball, tapi bahkan Dragon Ball pun digunakan berkali-kali di ceritanya. Dan tujuannya mungkin hanyalah akhirnya menyelamatkan dunia sajalah sebagai protagonis. Lalu untuk manga terkenal seperti Bleach, tujuan utamanya memang tidak jelas nih. Dimana awal ceritanya berkembang sangat baik ketika dia menuntaskan Aizen. Dan dia pun menjadi ya bisa dibilang Shinigami yang paling kuat lah. Tapi tahu-tahu ada cerita tambahan yang cukup aneh. Itu saja sudah membelok karena ya itulah mereka tidak tahu ceritanya mau dibawa kemana. Tidak tahu endingnya seperti apa. Atau mungkin cerita kesukaan kita deh, yaitu Naruto. Tujuannya sudah jelas lah, untuk Naruto ini dia ingin menjadi seorang Hokage. Tujuan yang sangat jelas, dimana alur ceritanya pun masih sangat baik dibuat sampai kematian Jiraiya dan pertarungannya melawan Pain. Tapi setelah masuk ke peperangan, unsur utama Hokage bahkan sudah dilebihi nih. Naruto ini dia menjadi ninja yang paling hebat yang membantu mengalahkan sang dewa Kaguya bersama Sasuke. Mereka lah kunci utama di cerita itu. Dan dengan itu makanya banyak banget nih orang-orang yang menjadi karakter utama sentris. Dimana pokoknya karakter utama harus jadi yang paling hebat lah, yang paling kuat lah, dia yang harus melakukan apa-apa semuanya. Itu sangat masuk akal karena memang pada umumnya seperti itulah sebuah cerita shounen. Nah tapi ingat, di sini saya tidak menjelekan ya. Karena saya menikmati manga lain juga, saya membaca beberapa manga, mungkin mindsetnya cukup berbeda. Saya juga koleksi lengkap kok untuk komik Naruto ini, jadi sudah jelas saya ngefans sekali dengan Masashi Kishimoto. Tapi kembali ke awal, tujuannya berbeda dengan One Piece. Dia tidak bisa menyamakan antara Naruto dengan One Piece untuk alur ceritanya. Mungkin contoh lain, jika komik yang saya bilang bagus yaitu seperti Ice Shield. Dia tahu tujuannya mau kemana nih, untuk menjadi tim terhebat kan. Walaupun di akhir dia dibuat kalah, tapi kekalahannya sangat masuk akal lah. Kalah melawan tim Amerika, itu sangat diterima. Dan situ pun kita melihat Sena, sang karakter utama, dia tidak bisa melakukan apapun sendirian. Dia butuh tim yang dapat mensupportnya dengan baik. Itulah juga salah satu manga yang menurut saya sangat kompleks dan saling sinergi satu sama lain. Jadi tidak terfokus di satu karakter dan melakukan apapun semuanya. Tapi untuk cerita begitu biasanya bocil pasti suka sih. Sejujurnya jika ada yang berkata, apakah One Piece ini cerita untuk kalangan bocah? Saya dengan tegas bisa menjawab, tidak. Kenapa? Mungkin awal terlihat tarung-tarung biasa dengan cara yang unik lah, yaitu adanya buah iblis. Tapi jika kita mengerti lebih dalam selain bentukan dari ceritanya tentang One Piece ini, banyak sekali unsur dark di dalamnya. Di Alabasta saja terkait politik yang merusak sebuah negara, lalu apalagi terkait Void Century dan hal-hal yang sangat dalam terjadi di pemerintahan, Ohara, dan lain-lain. Itu yang buat One Piece ini bahasanya sangat berat, jadi akan sulit dimengerti yang mindsetnya hanyalah tarung saja. Mungkin jika kalian ingin tahu sedark apa One Piece ini, kalian bisa lihat deh AMV atau anime movie video buatan Om Mustia di YouTube nih. Akan saya kasih link dan akunnya ya. Ini AMV yang menurut saya keren parah dan isinya wah pasti merinding banget deh. Dan sekarang kita akan bahas untuk canon dan filler di dunia One Piece. Dimana masih banyak yang bingung nih terkait mana hal yang bisa dijadikan acuan di One Piece ini atau yang kita sebut sebagai canon. Dan hal lain juga yang cuma buatan saja dan tidak nyambung ke cerita utama One Piece alias filler. Oke, kita akan bahas dulu tentang canon. Dimana ada beberapa gambaran Oda yang bisa dinobatkan sebagai canon yang berhubungan dengan timeline cerita utama. Untuk yang paling jelas yaitu murni produksi dari Oda Sensei adalah manganya. Ya benar, mungkin buat yang awam, manga ini disebut sebagai komiknya lah kurang lebih. Dimana di One Piece ini itu buatan dan jelas ceritanya orisinil dari Oda, jadi dapat dipertanggungjawabkan. Dan para teoris pun biasanya mereka mengambil sumber utama dari manga ini, karena itulah hal yang pasti berhubungan langsung dengan cerita. Tapi
Tapi bahkan manga pun kadang ada beberapa revisi. Contoh ketika pertama kali dimunculkannya Kanjuro oleh Oda di manga, awalnya tampilannya seperti yang ada di kiri ini. Tapi setelah direvisi di tankobon alias komik aslinya di volume 73, sudah seperti Kanjuro yang kita ketahui sekarang. Contoh lain yang cukup jelas yaitu mengenai buah iblis Katakuri. Awalnya dia disebut sebagai buah iblis Logia. Tapi di versi tankobon dia diubah menjadi spesial tipe Paramecia oleh Oda Sensei. Selain manga per chapternya, ada bagian lain juga nih yang canon, yaitu cover story. Dimana cerita-cerita yang muncul di cover story ini adalah cerita canon yang bergerak paralel dengan cerita utamanya. Ya banyaklah contoh hasil jelasnya seperti Kobe yang latihan dengan Garp dan memang benar seperti itu. Serta X-Band menjadi sesi tanya jawab Oda dan fansnya yang dicantumkan di dalam komik, salah satu isinya itu pun canon juga. Dimana jawaban-jawaban dari Oda ini memang kebanyakan nyeleneh sih, tapi sering menjadi clue penting. Kita banyak tahu hal menarik dari jawaban Oda yang tidak disebutkan di manganya. Ya contoh seperti ranking dari Angkatan Laut yang hanya disebut di SBS. Atau ada hal lain juga yang menjadi canon adalah databook yang mungkin tidak banyak dari kalian tahu nih. Jadi databook ini ya berisi data-data tiap karakter dan sesuatu hal yang ada di One Piece ini. Databook ini dibuat langsung oleh Oda Sensei, jadi ceritanya sangatlah canon. Walaupun kadang Oda perlu merevisi bagian dari databook ini jika akhirnya dimunculkan di manga. Contoh kesalahannya adalah seperti Kid yang diketahui hanya punya Kenbun Soku dan Busosoku saja. Tapi ternyata dia punya Hausoku yang akhirnya dijelaskan langsung di manganya. Serta yang cukup kontroversial adalah mengenai kematian dari Sabo. Di databook dijelaskan bahwa Sabo ini telah mati, tapi ternyata dia masih hidup diperlihatkan di Dressrosa. Serta ada hal minim juga nih yang canon tapi tidak diketahui banyak orang, yaitu One Piece novel. Seperti novelnya S lah, ini buatan Oda. Serta one shot manga buatan Oda pun sebelum One Piece adalah Monster, di mana ini menceritakan tentang samurai Ryuma yang akhirnya muncul di One Piece ini di arc Drillbug. Dan Oda pun berkata bahwa yang di Monster dan Ryuma itu adalah orang yang sama. Yang berarti Monster ini secara resmi canon dari One Piece. Ya semoga cepat terjawab ya hubungannya dengan Babang Zoro. Sekarang kita masuk ke yang non-canon atau disebut sebagai filler. Sebelum ke anime, kita akan bahas dulu tentang movie One Piece ini. Dimana seluruh movie One Piece ini untuk alur ceritanya adalah filler alias tidak nyambung ke cerita utama One Piece. Itu juga yang menjadi alasan kenapa Douglas Ballet yang muncul di movie Stampede kok nggak ada sih di kru Roger yang sebenarnya. Karena karakter itu dibuat hanya untuk movie saja, tapi ada beberapa case lain yang canon itu biasanya hanya karakternya saja, bukan ceritanya. Contoh seperti di movie Strong World. Karakter Shiki ini karakter yang canon, alias memang benar ada cerita yang akhirnya disebut sebagai anak buah dari kru Rocks. Lalu mengenai movie Z juga, di mana Zephyr adalah karakter asli yang menjabat sebagai admiral pada masa-masa lalu. Tapi untuk keseluruhan ceritanya itu murni filler, di mana untuk contoh filler jelas adalah di movie Gold. Movie Gold ini untuk timelinenya katanya diambil setelah arc Dressrosa dan sebelum arc dari Zou. Di mana dijelaskan di situ Luffy mengalahkan Doflamingo. Tapi kenapa di situ kru Luffy semuanya bersama? Padahal di manga mereka sampai ke Zou saja sudah berpisah kapal kan? Dan Torao plus Caesar pun ada di kapal yang sama. Itulah kenapa saya bilang itu filler dan tidak nyambung ke cerita utama. Jadi untuk movie cukup clear lah ya, dia tidak nyambung ke cerita utama. Lagian gak logis banget Luffy bisa ngalahin legenda seperti Shiki di pre-time skip. Nah lalu ini dia anime yang sering diributin dan jadi adu debat. Ada yang ngambil dari manga dan banyak juga yang ngambil dari anime. Dimana cukup jelas nih bahwa Oda sendiri pun berkata dia hanya berpartisipasi sangat dikit sekali terkait pembuatan anime ini. Bahkan Oda sendiri berkata dia ini seniman manga bukan anime. Jadi yang dilakukan terhadap anime Toei ini hanyalah mendesain karakternya saja. Untuk tambahan-tambahan efek, segala hal itu murni dilakukan oleh pihak Toei dan bukan oleh persetujuan dari Oda Sensei. Sejujurnya saya sendiri tidak masalah sih terkait apa yang dilakukan oleh Toei ini untuk membuat anime semakin menarik. Ya contohnya pertarungan yang sangat mantap lah. Asal ini nih yang penting nih. Jangan sampai Toei dia menciptakan persepsi lain dari sebuah pertarungan.
Contohnya adalah ketika Jack melawan Asura Doji. Di situ dibuat seakan-akan mereka setara nih di animenya, padahal di manga itu penyerangan mutlak Asura ke Jack tanpa Jack sempat melawan sama sekali. Jadi persepsi kita adalah untuk anime Asura ini hanya squad Jack lah dan terlihat sangat lemah di situ. Atau yang lebih parah lagi dahulu ketika ternyata Zoro dia melihat Poneglyph yang lain di Alabasta. Ini hal yang sudah kelewat parah sih fillernya oleh Toei dan menimbulkan persepsi yang lain. Ini bahkan masih di arc yang sama dengan manga tapi ditambah banyak hal lain. Dimana akan sangat masuk akal untuk menyesuaikan durasi tapi lagi-lagi jangan sampai menimbulkan persepsi yang lain. Dan buat yang bilang nih biasanya bocil-bocil, lah bang bikin aja anime sendiri, yang gak gitu untuk konsepnya ya dek. Kritik sama bacot doang itu hal yang berbeda. Kalau kritik itu biasanya disertai alasan seperti yang saya sampaikan di sini, untuk animenya kurang bagus tapi akan lebih baik jika seperti ini. Tapi kalau bacot doang contohnya seperti, lah bang teorinya jelek tapi kalian tidak memberi solusi di mana teori yang jeleknya, itu bacot doang. Masa jika kita analogikan, misal nih kita lagi makan di restoran, terus masakannya gak enak banget, mungkin contohnya garamnya kebanyakan lah jadi keasinan. Dan kita ngomong ke chefnya, chefnya malah jawab, lah lo bisa masak kayak gitu nggak? Ya ampun, nggak gitu kan untuk konsepnya ya. Nah kembali ke filler, dimana untuk memberi space antara manga dan anime agar tidak terlalu dekat, Toei pun kadang memberikan filler tambahan di animenya. Contoh adalah ketika turun dari Skypiea, mereka bertarung di Arc G8. Itu adalah tempat angkatan laut di mana muncul sang dewa kita, Konde Oriano, anjay. Lalu terkait Zoro yang terlihat melukai Luffy dan memberikan tanda X yang banyak yang bilang luka di dada Luffy itu adalah ulah Zoro pun itu murni filler buatan Toei bukan buatan Oda. Alias gak ada nyambung sama sekali dengan cerita manganya. Jadi buat yang ngotot kalau luka Luffy itu dibuat oleh Oda, waduh dia gak ngerti One Piece nih kayaknya. Nah ini nih yang biasanya jika terjadi di flashback di One Piece banyak yang skeptis dan banyak yang nge-skip flashback itu. Mungkin kalian berkiblat ke anime Naruto kali ya. Dimana di Naruto itu untuk filler seperti yang saya contohkan tadi, dimana tiba-tiba ada flashback Uchiha Susui lah, untuk flashback apalah, itu murni bukan buatan cerita Naruto-nya. Karena sejujurnya saya nggak nonton anime Naruto pun karena fillernya yang anjir segaban lah banyak banget. Dimana di manganya tidak ada cerita-cerita seperti itu. Jadi itulah kenapa bedanya jika flashback di One Piece ini ada di manga, maka cerita yang ditampilkan di flashback anime ini akan nyambung ke cerita utama, jadi sangat penting untuk ditonton. Seperti halnya flashback Kozuki Oden yang saya sarankan untuk anime only, nonton full lah, karena ini sangat epic sekali ceritanya. Ya untuk filler video game jelaslah itu tidak nyambung ya. Oke, jadi sampai sini paham ya gimana jadwal Oda yang sebenarnya tentang perilisan One Piece. Lalu fokus yang berbeda dari manga One Piece ini bukanlah di pertarungan, dan tentang canon serta filler juga yang perlu kita ketahui jika ingin berdiskusi terkait cerita One Piece. Nah jadi itulah untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video cuman kalian. Gue The Vela pamit and I'll see you guys next time.